Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu mengenai studi kelayakan bisnis produk sabun unik pada PT Sumber Makmur. Sebelum mempresentasikan, kelompok kami akan memperkenalkan terlebih dahulu. Kelompok kami terdiri dari 7 anggota, yaitu Wenang Putu Sabdo, Lucy Septiana, Putri Anika, Belinda Widiana, Nada Nadifa, Vito Yuni Pramantio, dan Surya Hidayat. Materi yang pertama akan dibawakan oleh saya sendiri. Perkenalkan, nama saya Surya Hidayat, NIM 354. Di sini saya akan menjelaskan mengenai konsep bisnis. Terdapat 3 pembahasan. Yang pertama, latar belakang. Yang kedua, visi bisnis perusahaan. Dan yang ketiga, misi bisnis perusahaan. Pada latar belakang, mengapa sabun ini dihadirkan? Sabun merupakan salah satu kebutuhan masyarakat yang digunakan untuk menjaga kebersihan dan kesehatan, terutama dalam menjaga kebersihan dan kesehatan badan. Sabun yang kita buat adalah sabun yang berbahan alami, sehingga aman untuk digunakan dan aman untuk kesehatan. Selanjutnya, visi bisnis. Visi bisnis perusahaan ini yaitu menjadi salah satu perusahaan yang bermutu, unggul, dan bermanfaat bagi masyarakat dan lingkungan sekitar. Misi perusahaan ini yaitu selalu berinovasi, berkomitmen untuk menggunakan bahan yang berkualitas dan alami, serta merespon cepat segala masukan ataupun saran dari konsumen. Selanjutnya, materi yang kedua yaitu aspek hukum. Di dalam aspek hukum ini terdapat pelaku bisnis. Pelaku bisnis pada perusahaan ini terdiri dari kepala utama, sekretaris PT Sumber Makmur, kepala bagian produksi dan pengembangan, kepala bagian umum dan sumber daya manusia, kepala bagian keuangan, kepala bagian pemasaran, dan kepala bagian kerjasama. Selanjutnya, perizinan usaha dan izin lainnya. Ya, materi selanjutnya adalah perizinan usaha dan izin lainnya, di mana perusahaan mempunyai 7 dokumen perusahaan dan 6 prosedur pendirian PT. Teman-teman dapat melihatnya langsung di layar. Seperti apa dokumen perusahaan dan prosedur pendirian PT tersebut. Materi selanjutnya adalah dukungan pemerintah. Materi selanjutnya adalah dukungan pemerintah dan masyarakat setempat. Tingkat kesadaran masyarakat terhadap kesehatan dan kebersihan mengakibatkan peningkatan kebutuhan produk-produk kesehatan, sehingga dukungan dari pemerintah dan masyarakat setempat sangatlah positif terhadap produk-produk yang akan kami keluarkan. Materi selanjutnya yaitu aspek lingkungan materi selanjutnya adalah aspek lingkungan, sosial, ekonomi, dan politik. Pada analisis aspek lingkungan ini, perusahaan kami mengelola beberapa limbah, yaitu limbah cair dan limbah padat, di mana limbah cair ini pengelolaannya yaitu dengan cara dikunci, sedangkan limbah padat yaitu dapat didaur ulang, seperti dapat dijadikan sebagai pakan ternak maupun pupuk kompos. Selanjutnya, analisis aspek sosial. Dengan adanya perusahaan kami berharap perusahaan kami dapat membantu masyarakat sekitar, terutama dalam membuka lapangan pekerjaan, sehingga dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat di sekitar lingkungan perusahaan kami. Selanjutnya, analisis aspek makro dan mikroekonomi. Keadaan perekonomian. Pada keadaan perekonomian ini, perusahaan akan dihadapkan pada keadaan ekonomi yang berhubungan dengan perekonomian negara maupun perekonomian masyarakat,
Sehingga diharapkan dengan berdirinya perusahaan sabun ini dapat memberikan pengaruh positif terhadap semua aspek ekonomi yang ada di dalamnya sehingga dapat saling menguntungkan. Manfaat bisnis selanjutnya, analisis aspek politik. Kondisi politik di Jawa Tengah dan di daerah istimewa Yogyakarta sebagai target pemasaran produk kami cukup hangat. Di Jawa Tengah, kondisi politik masyarakat cukup stabil. Tidak ada gejolak di masyarakat itu sendiri, hanya saja sekarang sedang marak virus COVID-19 atau virus corona yang membuat kondisi di Pulau Jawa yang membuat kondisi politik di Jawa Tengah dan daerah istimewa Yogyakarta bisa mengalami perubahan secara perlahan dari yang kondisi aman, hangat, kondusif. Bisa saja dengan adanya peristiwa ini kondisi politik di masyarakat berubah situasinya. Saya Belinda Widedana akan melanjutkan presentasi yaitu mengenai aspek pasar dan pemasaran. Yang pertama ada analisis potensi pasar. Terbagi menjadi dua, yaitu permintaan dan penawaran. Nah, permintaan sendiri terbagi menjadi dua juga, yaitu potensi pasar. Potensi pasar dari perusahaan kami sangat efektif, namun karena keterbatasan dana, maka pangsa pasar yang hendak dipenuhi hanya sebesar kapasitas maksimum. Yang kedua adalah prospek permintaan pasar di masa yang akan mendatang, yaitu konsumen yang membeli sabun unik tentunya tidak hanya merasakan kepuasan terhadap bentuk sabun yang unik, namun juga merasakan kepuasan terhadap manfaat yang didapatkan. Nah, kemudian analisis potensi yang kedua ada penawaran, di mana perkembangan pasar saat ini konsumen menginginkan produk-produk yang kreatif dan praktis dengan berbagai kegunaan di dalamnya. Dalam pembuatan sabun unik, inovasi yang dilakukan berupa pemberian bahan herbal ke dalam komposisi sabun. Selanjutnya ada analisis persaingan. Identifikasi pesaingnya berupa yang pertama ada persaingan antar perusahaan sejenis, di mana ancaman pesaing baru cukup tinggi. Yang kedua ada ancaman pendatang baru, yang tentunya ancaman bisa datang ketika para supplier memilih untuk membuat produk sendiri dan berhenti bekerja sama. Kemudian ada ancaman produk substitusi, berupa banyak produk sabun yang sudah memiliki merek terkenal yang melekat di hati konsumen. Selanjutnya ada kekuatan tawar-menawar pembeli, yang tentunya sangat minim orang yang tidak menggunakan sabun dikarenakan ini sudah zaman modern dan pasti masyarakat ingin hal yang praktis. Yang terakhir ada kekuatan tawar-menawar pemasok. Nah, yang mana banyak pesaing yang menggeluti sabun ini. Bisa dilihat dari tabel pangsa pasar sabun mandi cair. Di sini Lux mengalami peningkatan di tahun 2011. Kemudian Lifebuoy mengalami penurunan di tahun 2011. Kemudian Citra mengalami penurunan di setiap tahunnya. Kemudian ada Dove yang mengalami penurunan di tahun 2011. Kemudian ada Nuvo yang mengalami penurunan di tahun 2013. Selanjutnya ada analisis target market share yang akan dicapai. Nah, untuk mengetahui target market share, kita harus ketahui dulu jumlah penduduk yang ada di Jawa Tengah dan di Yogyakarta. Nah, penduduk yang di Jawa Tengah dan di Yogyakarta itu, kalau di Jawa Tengah itu diketahui pada tahun 2018 terdapat 34.500.000 jiwa dan penduduk Yogyakarta ada 3.850.000 jiwa. Kemudian akan dihitung dengan cara 100% dibagi 5 yaitu sama dengan 20%. Kemudian 20% ini dikalikan dengan
jumlah penduduk yang ada di Jawa Tengah dan Yogyakarta, di mana kalau di daerah Jawa Tengah hasilnya menjadi 6.900.000, kemudian kalau di Yogyakarta hasilnya 770.000. Nah, untuk meningkatkan pangsa pasar, langkah yang diambil yakni diantaranya yang pertama menentukan visi misi bisnis, kedua memperluas area pasar dan juga jaringan selebar-lebarnya, kemudian memperhatikan kekuatan kompetitor, kemudian memperhatikan pergerakan harga di pasar. Selanjutnya ada analisis strategi pemasaran untuk mencapai market share. Ada analisis SWOT yang terbagi menjadi 4, yaitu yang pertama ada strength, di mana sabun unik menggunakan bahan dasar yang berasal dari kekayaan alam, jadi lebih baik untuk tubuh dan ramah lingkungan. Yang kedua ada weakness, yaitu ongkos produksi yang lumayan tinggi, sedangkan kami mengusung harga yang terjangkau. Kemudian ada opportunity, yaitu semua orang pastinya membutuhkan sabun dan tidak sedikit orang yang suka dengan aroma sabun dari bahan alami. Kemudian ada threat, yaitu karena menggunakan bahan alami, kemungkinan bahan pembuatannya itu susah untuk dicari. Selanjutnya ada strategi bersaing. Dalam menghadapi persaingan, perusahaan tentunya mempunyai beberapa strategi yang digunakan dalam menghadapi persaingan tersebut, seperti memperkenalkan produk dengan kemasan yang baru dan menarik, dan juga mengadakan event dan melakukan uji coba kualitas produk dibandingkan dengan produk lainnya. Selanjutnya ada segmentasi, targeting, dan positioning. Nah, segmenting di sini meliputi seluruh variabel demografi di mana produk bisa digunakan dari kalangan apapun. Kemudian ada perilaku. Pada segmen ini, perusahaan membagi segmen berdasarkan tingkah laku konsumennya juga. Selanjutnya ada targeting, yaitu keluarga yang peduli akan kebersihan dan kesehatan dari keluarganya. Yang ketiga ada positioning, yaitu perusahaan memposisikan produk sabun unik sebagai sabun yang unik dari segi warna, aroma, dan bentuk. Nah, selanjutnya di sini ada marketing mix. Marketing mix merupakan strategi pemasaran yang dapat menentukan kesuksesan perusahaan dalam mengejar profit atau keuntungan semaksimal mungkin. Nah, di marketing mix ini kita berfokus pada 4 faktor, yaitu produk, price, place, dan promotion. Dan ini bisa menjadi nilai tambah untuk perusahaan. Dan selanjutnya ada aspek teknis dan teknologi. Yang pertama ada analisis penjadwalan proyek. Nah, di sini kita bisa mengetahui pekerjaan kita itu bisa selesai dengan waktu berapa lama, seperti itu. Kemudian ada analisis lokasi bisnis. Pada PT Sumber Makmur Sabun Unik ini kita menentukan 2 tempat utama, yaitu Jogja dan Jawa Tengah. Dan untuk beberapa faktor penentu keberhasilan kemudian kita berikan nilai atau bobot. Nah, untuk per tiap daerah tadi juga kita kasih nilai, sehingga bobot pada beberapa faktor itu kita kalikan bobot di tiap daerah. Nah, kemudian kita jumlahkan, hasil terbesar itu yang kita pilih. Karena apa? Kita pasti mengharapkan keuntungan untuk perusahaan tersebut, seperti itu. Selanjutnya ada analisis sumber dan ketersediaan bahan baku. Nah, bahan baku utama sabun unik ini adalah minyak kelapa. Oleh itu kita bekerja sama dengan PT Bonanza Megah yang ada di Semarang. Dan juga untuk ketenaga kerjaan di sini kita lebih berfokus mengutamakan tenaga kerja yang ada di lingkungan pabrik kita. Jadi kita di sini tuh lebih memfokuskan memberdayakan masyarakat sekitar, dan juga kita bekerja dengan para ahli di bidang kecantikan kulit. Selanjutnya ada analisis persediaan bahan baku. Di
Di sini ada kelengkapan keselamatan pembuatan sabun, yaitu ada pelindung mata, sarung tangan, baju kerja lengan panjang, penutup rambut bagi wanita. Dan selanjutnya ada alat dan bahan pembuatan sabun, yaitu ada panci, kemudian ada timbangan neraca, gelas transparan, pengaduk, mixer, spatula, dan cetakan. Ya, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya yang saya akan membahas tentang alat dan bahan pembuatan sabun unik. Dan di sini kami membutuhkan panci, timbangan, gelas transparan, pengaduk, spatula, dan cetakan. Selanjutnya, kami menggunakan bahan dasar sebagai pembuatan sabun unik yang terdiri dari minyak zaitun, minyak kelapa, KOH, asam sitrat, wangi-wangian, air mendidih, dan gliserin. Selanjutnya, sebagai bahan tambahan, kami menggunakan alkohol, larutan pewarna, pengatur pH, dan indikator pH. Selanjutnya, bisa kalian lihat di sini ada proses produksi yang dari pemeriksaan bahan, penyiapan bahan baku, sampai pengemasan. Selanjutnya, terdapat pemetaan fungsi waktu yang terdiri dari pelanggan, sales production control, pabrik, gedung, dan transportasi. Ya, di sini kami menggunakan analisis luas dan kapasitas produk yang menggunakan metode grafik. Metode grafik ini menggunakan programisasi linear dan metode linear karena untuk mencapai keuntungan maksimal bagi perusahaan kami. Ya, bisa kalian lihat analisis layout tempat usaha kami yang terdiri dari nomor 1 itu sebagai pintu masuk truk, yang kedua pos satpam 1, yang ketiga pintu keluar truk, yang keempat pintu masuk karyawan, yang kelima pos satpam kedua, yang keenam pintu keluar karyawan, yang ketujuh kantor, yang kedelapan diklat, yang kesembilan gedung serbaguna, yang ke-10 taman, yang ke-11 lapangan, yang ke-12 musola, yang ke-13 poliklinik, yang ke-14 area parkir karyawan, yang ke-15 area proses, yang ke-16 ruang laboratorium, yang ke-17 ruang kontrol, yang ke-18 area penyimpanan produk, yang ke-19 area penyimpanan bahan baku, yang ke-20 utilitas, yang ke-21 area parkir truk, yang ke-22 ruang tunggu supir, yang ke-23 dinas K3, yang ke-24 bengkel teknik, yang ke-25 itu gudang teknik, ke-26 itu area perluasan pabrik, yang ke-27 fire hydrant atau alat pemadam api. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vito Ini Pramantyo, NIM 338, ingin melanjutkan presentasi dari teman saya, yakni yang selanjutnya mengenai analisis perlengkapan teknologi yang digunakan. Dalam membuat produk sabun ini, kami menggunakan timbangan atau neraca, panci atau reaktor, gelas transparan, pengaduk atau mixer, spatula, alat cetakan, alat pengemasan, dan juga logo produk. Oke, yang selanjutnya aspek manajemen dan sumber daya manusia. Yang pertama, analisis kebutuhan kerja. Dalam perusahaan tentunya harus mempunyai kepala manajer untuk mengatur baik rencana bagaimana perusahaan akan berjalan ke depannya. Selain itu, manajer menyiapkan karyawan untuk di bidangnya masing-masing seperti asisten direktur, bagian administrasi, manajer produksi, manajer marketing, staf bagian pegawai, staf produksi, staf penjualan, staf promosi, dan juga staf pemasaran. Oke, selanjutnya ada analisis rencana struktur organisasi yang meliputi struktur organisasi tersebut, deskripsi jabatan, dan juga spesifikasi jabatan. Oke, analisis rencana struktur organisasi yang bisa dilihat keterangan Direktur Surya Hidayat, Manajer Vito Ini Pramantyo, Manajer Personal Nada, Manajer Pemasaran Belinda, Manajer Pabrik Putri Anika, Manajer Lucy Septiana, dan Administratif dan Gudang yaitu Wenang Putu Sabda. Oke. Yang selanjutnya yakni analisis kemampuan memenuhi tenaga kerja. Yang pertama, rekrutmen dan seleksi dengan langkah-langkahnya seperti mengidentifikasi kebutuhan akan suatu posisi di perusahaan, merencanakan perekrutan untuk posisi yang kita inginkan, mempublikasikan lowongan, meninjau lamaran yang masuk, wawancara kandidat berkualitas, memeriksa referensi dan latar belakang, memilih orang yang berkualitas, membuat penawaran dan memberikan informasi kepada kandidat yang belum berhasil,
negosiasi, rincian gaji dan tanggal mulai bekerja, dan yang terakhir menyambut karyawan yang baru. Oke, yang selanjutnya mengenai pelatihan dan pengembangan SDM, tentu saja ada pelatihan SDM, pengembangan SDM, meliputi memberikan kebebasan pada karyawan untuk berkreasi dan berinovasi, memberikan apresiasi, mengadakan pelatihan dan pembinaan, dan ada juga penilaian kinerja yang meliputi menganalisa kinerja karyawan, memberikan pertanyaan dan saran, mengikuti perkembangan kinerja karyawan, dan bagian terakhir ada kompensasi. Kompensasi wajib dihitung dan diserahkan kepada karyawan berdasarkan pengorbanan yang disesuaikan dengan kinerja para karyawan terhadap perusahaan tersebut. Dan juga kompensasi memiliki tujuan yakni memperoleh karyawan yang bermutu dan sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Wenang Putu Sabto akan menjelaskan tentang aspek keuangan. Yang pertama ada asumsi yang digunakan, yaitu pendapatan setiap tahun naik mencapai 5%, memiliki required rate of return sebesar 5%. Dan selanjutnya ada analisis kebutuhan investasi. Yang pertama ada modal tetap yang terdiri dari bangunan pabrik sebesar 2 miliar, tanah sebesar 520 juta, kendaraan 1 sebesar 200 juta, truk 1 sebesar 400 juta, peralatan produksi sebesar 100 juta, kursi, sofa, dan meja sebesar 80 juta, dan total kebutuhan modal tetap 3 miliar 300 juta. Dan ada lagi modal kerja yang terdiri dari perlengkapan sebesar 500 juta, bahan produksi sebesar 320 juta, BOP 260 juta, dan biaya tenaga kerja langsung sebesar 120 juta. Dan total kebutuhan modal kerja sebesar 1 miliar 200 juta. Dan total kebutuhan dana investasi yaitu sebesar 4 miliar 500 juta. Selanjutnya ada analisis kebutuhan modal kerja. Yang pertama ada proyeksi pendapatan. Ada pendapatan per bulan sebesar 300 juta, pendapatan per tahun sebesar 6 miliar. Dan selanjutnya ada biaya tidak tetap per tahun yang terdiri dari biaya bahan baku senilai 120 juta dan biaya bahan pembantu senilai 60 juta dan total biaya tidak tetap sebesar 180 juta. Selanjutnya ada biaya tetap yang terdiri dari gaji karyawan per tahunnya 1 orang ahli kimia sebesar 72 juta, 10 orang karyawan produksi sebesar 360 juta, 3 orang pengantar pesanan sebesar 90 juta dan 3 orang OB sebesar 90 juta dan total gaji karyawan sebesar 612 juta rupiah. Dan ada lagi biaya listrik, telepon, dan air sebesar 180 juta, PBB sebesar 1.200.000, depresiasi bangunan gedung selama 5 tahun sebesar 20 juta, depresiasi kendaraan 5 tahun sebesar 30 juta, depresiasi peralatan sebesar 35 juta, dan depresiasi kursi, sofa, dan meja sebesar 20 juta. Biaya perawatan per tahun sebesar 10 juta, dan total biaya tetap sebesar 746.200.000 rupiah. Selanjutnya ada analisis biaya operasional. Yang pertama, biaya studi kelayanan sebesar 15 juta, biaya percobaan 20 juta, biaya perizinan sebesar 30 juta, biaya 46.200.000 rupiah. Selanjutnya ada analisis biaya operasional. Yang pertama, biaya studi kelayanan sebesar 15 juta, biaya percobaan 20 juta, biaya perizinan sebesar 30 juta, biaya pemasaran sebesar 25 juta, biaya desain 30 juta, dan total biaya praoperasional sebesar 120 juta. Sumber dana awal pendirian Sabun Unik sebesar 4 miliar 500 juta merupakan modal sendiri dari perusahaan PT Sumber Makmur. Dan ada penjualan pada tahun pertama sebesar 6 miliar, tahun kedua 6 miliar 300 juta, tahun ketiga 6 miliar 615 juta rupiah, tahun keempat 6 miliar 945 juta 750 ribu, dan tahun kelima ada 7 miliar 293 37.500. Dan HPP tahun pertama sebesar 747 juta,
dan HPP tahun kedua sebesar 747.750.000 dan HPP pada tahun ketiga sebesar 749.537.500 dan HPP pada tahun keempat sebesar 749.364.375 rupiah dan HPP pada tahun kelima sebesar 750.232.593 rupiah. Dan selanjutnya ada proyeksi laba rugi tahun pertama yang memiliki laba setelah pajak senilai 3.343.760.000 yang didapat dari penjualan tahun pertama senilai 6 miliar dikurangi HPP pada tahun pertama senilai 747 juta dan dikurangi lagi total biaya sebesar 746.200.000 dan selanjutnya dikurangi PPh 30%. Dan selanjutnya lagi ada proyeksi laba rugi tahun kedua memiliki laba setelah pajak sebesar 3.364.235.000 yang didapat dari penjualan tahun kedua sebesar 6.300.000 dikurangi HPP tahun kedua senilai 747.750 lalu dikurangi total biaya sebesar 746.200.000 rupiah. Setelah itu dikurangi PPh sebesar 30%. Perkenalkan, nama saya Nada Diva. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Di sini saya akan membahas mengenai proyeksi laba rugi pada tahun ketiga. Jadi, penjualan pada tahun ketiga ini sebesar 6.615 juta rupiah. Kenapa seperti itu? Karena tiap tahun Sabun Unik mengalami peningkatan penjualan sebesar 5%. Untuk HPP pada tahun ketiga ini sebesar 748.537.500 rupiah. Sehingga menghasilkan laba kotor sebesar 5.886.462.500 rupiah. Jadi penjualan tadi dikurangi dengan HPP sehingga menghasilkan laba kotor. Laba kotor selanjutnya dikurangi dengan biaya operasi dan menghasilkan EBIT. Nah, EBIT tadi akan dikurangi dengan PPh sebesar 30%. Jadi pada tahun ketiga ini, laba setelah pajak Sabun Unik sebesar 3.484.183.750 rupiah. Selanjutnya, untuk proyeksi laba rugi tahun keempat dan kelima, itu masih sama perhitungannya dengan tahun sebelumnya. Untuk tahun keempat ini, laba setelah pajaknya terhitung 3.818.129.938 rupiah. Untuk selanjutnya, saya akan membahas mengenai analisis kelayakan keuangan. Yang pertama, mengenai net present value. Ketentuannya, kalau net present value ini, jika bernilai positif, maka proyek diterima. Dan untuk perhitungan pada Sabun Unik, terlihat jika perhitungan menunjukkan nilai NPV yang positif, sehingga proyek diterima. Selanjutnya mengenai internal rate of return. Nah, di internal rate of return ini, kita harus mengira-ngira berapa persen yang akan digunakan. Karena kita menggunakan 5%, maka kita beranggapan bahwa 8% adalah yang mendekati. Untuk hasilnya sendiri, setelah perhitungan, dinyatakan jika hasilnya melebihi 5%, sehingga proyek diterima. Selanjutnya, saya akan membahas tentang payback period. Jadi, di sini kita mencari tahu tahun keberapa atau bulan keberapa investasi akan balik modal. Pertama, kita harus mencari chief-nya dulu. Jadi, chief itu didapat dari EAT ditambah dengan depresiasi. Earning after tax ditambah dengan depresiasi. Lalu, untuk
perhitungannya kita mendapatkan 1 tahun, 4 bulan, 15 hari untuk payback period sabun unik. Yang terakhir, saya akan membahas tentang profitability index. Jadi, profitability index ini didapat dari nilai harian kas masuk dibagi dengan nilai investasi. Nah, nilai harian kas masuknya sebesar 16.104.712.360 rupiah dibagi dengan 4.500.000.000, sehingga didapatkan hasil profitability index yaitu 3,57, yang mana jika hasilnya lebih dari 1, maka proyek diterima. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.